wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Wulandari dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang disampaikan di semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam unjuk kerja, khususnya pada aspek pengajaran. Gambaran umum mata kuliah ini membahas tentang konsep teori perilaku produsen pada berbagai struktur pasar kebijakan barang publik dan eksternalitas. CPL mata kuliah ini, yaitu CPL 3, mengembangkan pemikiran logis dan kritis, sistematis dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 4 mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. CPL 10 mampu menguasai konsep teoritis ekonomi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran ekonomi. Serta CPL 12 mampu memecahkan permasalahan ekonomi secara komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode yang digunakan adalah case-based learning, direct learning, diskusi kelompok. Kemudian untuk sumber pembelajaran yang digunakan yaitu buku, artikel, dan sumber-sumber terkait. Berikut adalah gambaran kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya dalam keadaan sehat. Kemudian untuk hari ini kita ada pertemuan ketiga ya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, yang hari ini kita akan membahas mengenai pasar persaingan monopoli ya. Ini ada lanjutan pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita membahas apa? Masih ingat? Pasar persaingan sempurna. Oke, pasar persaingan sempurna. Baik, jadi nanti akan kita lanjutkan untuk pasar monopoli, begitu ya. Namun untuk sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama untuk memulai perkuliahan pagi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Kita akan membahas mengenai pasar persaingan monopoli. Sebelumnya ya, sebelum kita memulai ke pasar monopoli, kita ingat sedikit ya, kita bahas sedikit mengenai pasar persaingan sempurna. Ada yang masih ingat pasar persaingan sempurna yang sebelumnya kita bahas? Pasar persaingan sempurna berarti kan pasar tersebut ya ada banyak penjual, ada banyak pembeli gitu ya. Kemudian apalagi seperti pasar tradisional yang rekan-rekan sudah pernah datangi ya pasti. Ada yang belum pernah ke pasar tradisional? Pasar buah, pasar sayur gitu ya. Pernah ya? Oke. Apa yang rekan-rekan lihat di pasar persaingan sempurna, pasar tradisional? Oke, tawar menawar. Oke. Kemudian apalagi? Penjual pembelinya bagaimana? Gimana Mas? Ya, jual beli. Oke. Ada penjual dan pembeli berarti ya. Oke. Jumlahnya bagaimana? Penjual dan pembelinya? Banyak ya, sama-sama banyak. Nah, inilah nanti yang akan menjadi perbedaan juga ya berkaitan dengan pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oke, sebelum kita masuk ke pasar monopoli, kita harus memahami dulu ya tujuan kita melakukan pembelajaran ini apa saja atau apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi karakteristik struktur pasar persaingan pasar monopoli. Kemudian yang kedua adalah menganalisis konsep penerimaan, kemudian struktur pasar monopoli. Kemudian yang ketiga di sini akan kita analisis penurunan kurva permintaan ya, sama seperti di pasar persaingan sebelumnya ya. Kita menganalisis penurunan kurva permintaan di pasar persaingan sempurna. Di sini kita akan mempelajarinya juga untuk menurunkan kurva permintaan dari pasar monopoli ya. Kemudian nanti kita akan mengetahui juga posisi penawarannya di pasar monopoli ini sama nggak sih sama di pasar persaingan sempurna. Selain itu juga kita akan lanjutkan untuk melihat ya penurunan dari permintaan ini terhadap penerimaan total ya, atau TR kemudian MR itu ya, yang nanti akan kita bahas yang juga ada di pasar persaingan sempurna sebelumnya. Oke.
pasar monopoli ini kayaknya nggak cuma waktu kuliah aja ya rekan-rekan dengar ya. Mungkin sebelumnya pernah mendengar terkait monopoli. Monopoli, apa itu monopoli? Mainan Bu? Iya bener. Oke, ya di penjajahan Belanda ada kegiatan monopoli gitu ya. Oke, apalagi berkaitan dengan monopoli di SMA ini kayaknya umum ya dipelajari juga ya monopoli ya. Apa itu? Apakah sama dengan pasar persaingan sempurna? Gimana? Berbeda, pasti berbeda gitu ya. Kalau di pasar persaingan sempurna itu tadi ya seperti yang disampaikan Mas Bimo tadi, ada penjual dan pembeli banyak begitu ya. Kemudian nanti akan berbeda ya kondisinya bila dibandingkan dengan karakteristik dari pasar monopoli gitu. Oke, rekan-rekan di gambar bisa melihat ya, di sini apa gambarnya? Ada apa? LPG, kemudian siapa yang menyediakan LPG? Oke, Pertamina. Kemudian ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak yang menyediakan? Nggak ada. Oke, ya. Jadi di sini apa sih monopoli dan karakteristiknya? Monopoli di sini adalah bentuk struktur pasar yang hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai pasar ya, atau dia yang mendominasi pasar gitu ya. Jadi pasti berbeda dong sama yang di pasar persaingan sempurna sebelumnya, yang mana di sini banyak penjual dan banyak pembeli kalau pasar persaingan sempurna ya. Gampangnya kan kita bisa cek di pasar tradisional begitu. Berbeda dengan pasar monopoli. Monopoli di sini adalah penjualnya bagaimana? Hanya satu. Atau yang menguasai pasar hanya satu, sementara pembelinya banyak, begitu ya. Oke, kemudian berarti karakteristiknya itu apa? Yang pertama, di sini hanya satu penjual yang menguasai pasar. Ya, nanti kita akan pelajari banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia hanya menguasai satu-satunya yang menguasai pasar. Kemudian yang kedua di sini ya, ada produk yang unik dan sulit digantikan. Produknya di sini unik, artinya tidak dimiliki oleh produk yang lain begitu ya. Atau yang bisa mengelola gas itu ya hanya Pertamina, yang mengelola minyak itu ya hanya Pertamina gitu ya. Tidak bisa diproduksi oleh yang lain. Kemudian di sini yang ketiga adalah penghalang masuk tinggi bagi kompetitor. Jadi kalau di pasar monopoli ini tinggi sekali ya, atau barriernya itu sangat tinggi sekali, atau sangat susah sekali masuk untuk penjual atau produsen baru. Oke, kemudian kontrol penuh atas harga. Kontrol penuh atas harga di sini maksudnya gimana? Gimana Mbak Sal? Oke, kontrol harganya bagaimana? Tidak berubah-ubah. Oke, stuck. Baik, kontrol harga di sini adalah pengaturan harga. Suatu perusahaan monopoli ini bisa mengatur harga secara penuh, gitu ya. Jadi dia pegang harga, dia yang menentukan harga, ya. Dia sebagai price maker. Kalau yang kita bahas di persaingan sempurna, yang menentukan harga itu siapa? Karena banyaknya penjual dan pembeli adalah pasar, ya. Benar ya, pasar. Jadi pasar di sini posisinya adalah sebagai penentu harga kalau di pasar persaingan sempurna, karena banyak penjual dan pembeli. Sementara kalau di monopoli ya, di situ hanya ada berapa penjual? Satu yang menguasai pasar. Tentu saja dia memanfaatkan itu, ya, maka dia akan menentukan harga, begitu, ya, maka dia akan menentukan harganya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Saya play video. Sebagai salah satu aktor utama dalam menjaga ketahanan energi Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia.
Oke. Cukup. Ya. Baik, coba rekan-rekan diskusikan dulu ya bersama rekan semejanya aja ya. Coba didiskusikan. Nah, berdasarkan video yang tadi rekan-rekan saksikan gitu ya. Apa sih apa yang dibahas gitu ya? Siapa yang dibahas? Oke, kemudian apa sih yang dia lakukan begitu ya? Apa yang dia lakukan? Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan apa yang saya bahas tadi ya, berkaitan dengan pasar monopoli, apa kaitannya? Begitu. Oke, mungkin waktu 2 menit, silakan coba didiskusikan dulu bersama. Oke, cukup? Sudah? Sudah ya? Oke, baik, kita diskusikan bersama berkaitan dengan video yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama, yang dibahas apa? Perusahaan apa? Coba silakan kelompok coba. Oke. Silakan, Pak. Oke. PT Kilang Pertamina Internasional ya. Ada jawaban yang lain? Oke, bagus, sama ya. Oke, sama. Jadi memperhatikan videonya gitu ya. PT Kilang Pertamina. Nah, apa sih kaitannya dengan apa yang mereka lakukan? PT Kilang Pertamina ini ngapain? Silakan. PT tersebut itu mengelola mengenai minyak mentah. Oke, jadi dia mengelola minyak mentah. Ada jawaban lain? Sama. Kaitannya PT Kilang Pertamina Internasional ini dengan materi yang kita bahas apa? Silakan. Jadi kaitannya dengan pasar monopoli ini, PT KPI adalah satu-satunya perusahaan yang ada di Indonesia yang mengelola minyak mentah untuk dijadikan bensin pertamax serta minyak. Oke, ada jawaban yang lain? Kelompok yang lain mungkin mendiskusikan yang lain? Jadi dia satu-satunya yang mengelola ya minyak mentah gitu ya, minyak gas menjadi produk-produk yang tadi kita lihat di video begitu ya. Jadi dia memiliki hak eksklusif yang hanya dia terima, tidak dengan yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain ya. Jadi dia yang mengelola satu-satunya. Kemudian apa sih yang membuat dia menguasai pasar? Apa yang menyebabkan? Silakan. Perusahaan yang lainnya contohnya sel ataupun yang base kalau saya salah kompetitornya Pertamina, cuman yang paling unggulnya yang dipercaya oleh masyarakat kan PT Pertamina. Oke, bagus ya. Terima kasih Novita. Jadi PT Kilang Pertamina anak perusahaan ya, anak perusahaan dari Pertamina yang fokus mengelola sumber daya yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Indonesia gitu ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya, untuk orang Indonesia sendiri, maka pemerintah di sini memberikan hak eksklusif ya untuk perusahaan atau PT Pertamina atau PT KIP ini sendiri untuk mengelola ya, satu-satunya yang mengelola dan memasarkan begitu ya. Oke, berkaitan dengan video tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Iya, boleh, silakan. Oke. Bagaimana sih PT tersebut itu dapat menentukan harga atau tidak ada batas dalam penetapan harga, karena PT tersebut kan menjadi satu-satunya yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola SDM yang pastinya dan tentunya SDM tersebut akan digunakan oleh masyarakat. Oke, ya. Oke, jadi terima kasih pertanyaan yang bagus, Salsa. Nah, apakah seperti itu ya, harga bebas ditentukan oleh perusahaan yang menguasai pasar itu? Seperti itu ya pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan jawaban ya, salah nggak apa-apa. Ya, bener. Oke. Oke. Betul. Baik ya. Jadi disampaikan bahwa bebas menentukan harga begitu ya, karena menguasai pasar. Jadi di sini kalau di pasar monopoli ini memang perusahaan bebas menentukan harga, tapi ketika
dia menentukan harga yang sangat tinggi, ya, di sini akan menurunkan permintaan masyarakat. Meskipun produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi di sini melihat kemampuannya. Kalau harganya tinggi, ya gimana mau beli, karena memang nggak ada sumber dayanya, kan gitu ya, nggak ada uangnya untuk membeli produk tersebut. Maka di sini akan menurunkan penjualannya. Nanti ada konsekuensinya, gitu. Ya, jadi nanti penentuan harga itu pasti akan mempertimbangkan daya beli dari masyarakat, ya, permintaan dari masyarakat, karena ada konsekuensinya. Begitu. Saya lanjutkan. Menyambung ke sini, ya, ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama ada sumber daya yang unik. Jadi sumber dayanya itu hanya dimiliki oleh satu perusahaan. Begitu ya. Katakanlah Bimo menemukan ramuan yang hanya bisa diproduksi oleh dia sendiri untuk menyembuhkan penyakit apa mah? Penyakit jerawat yang susah hilang gitu ya. Nah, itu bisa Bimo menguasai pasar per skincarean bisa. Gitu ya. Oke, kemudian ada skala ekonomis. Skala ekonomis ini adalah berkaitan dengan efisiensi dalam kegiatan produksi. Ya. Jadi ketika Bimo tadi menemukan suatu produk yang sangat unik ini, kemudian dia juga bisa memproduksi dengan harga yang efisien karena modalnya gratis, air wudhu gitu ya. Gitu ya, enggak ya. Jadi artinya apa, kegiatan atau biaya produksinya itu sangat murah bila dibandingkan dengan pesaing, begitu ya. Maka dia bisa ketika harganya murah, maka harga jualnya bagaimana? Ikut murah ya, bisa dijual murah, maka pesaing kalah dong karena harganya mahal bila dibandingkan dengan produk kita yang murah. Kemudian selain itu juga ada di sini termasuk paten dan hak eksklusif tadi ya. Hak eksklusif itu tadi yang disampaikan oleh Novita tadi berkaitan dengan hak dari pemerintah atau peraturan dari pemerintah yang boleh mengelola suatu sumber daya begitu ya. Oke, jadi di sini ada kurva ya. Ini kurva, ada yang merah, biru ya, hijau, ini seperti pelangi. Jadi di sini ada kurva permintaan dari pasar monopoli. Kurva permintaan di sini cenderung menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, umum yang kita pelajari ya. Jadi menurut rekan-rekan yang mana kurvanya? Yang warna merah, hijau, atau biru? Kurvanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Berarti yang hijau. Oke, benar ya. Jadi yang hijau. Hijau ini adalah kurva permintaan pada pasar monopoli, yaitu hubungannya negatif antara harga, price, dan quantity. Gitu ya. Jadi ketika harganya naik, maka kuantitasnya turun ya, dan sebaliknya. Begitu ya. Ini juga nanti berkaitan dengan yang kita bahas tadi yang ditanyakan oleh Salsa ya, berkaitan dengan harga dan konsekuensinya terhadap total penerimaan ya. Oke, kemudian yang hijau ini rekan-rekan perhatikan menurun dari ke atas ke kanan bawah, hubungannya negatif atau slope-nya negatif begitu ya. Jadi hubungannya negatif antara price dan quantity. Semakin mahal maka kuantitasnya semakin turun ya. Ketika perusahaan monopoli ya itu menetapkan harga produknya itu semakin mahal, maka sebaliknya itu akan menurunkan permintaan atas produk tersebut. Begitu ya. Kemudian yang kedua, poin yang paling penting di sini untuk kurva penawaran di pasar monopoli ini tidak dapat ditunjukkan. Ya, karena apa? Tidak ada hubungan yang pasti antara mereka. Gitu ya. Antara harga dan jumlah yang diproduksi itu tidak bersifat tetap ya. Gitu. Oke, jadi maka di sini tidak digambarkan ya kurva penawarannya, karena penawaran di sini ya sesuai dengan pasar perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian dari kurva yang atas ya, dari kurva permintaan yang atas itu kita bisa turunkan untuk berapa besar total revenue perusahaan atas penentuan harga ya. Jadi di hijau, yang hijau atas ini
Yang hijau atas ini ya, yang hijau atas itu adalah permintaan produk dari pasar monopoli ya. Kemudian yang vertikal itu ada sumbu vertikal itu adalah P, kemudian yang sumbu horizontal ini adalah kuantitas ya, kuantitas dan harga. Nah, kemudian kita turunkan mulai dari yang nol dulu deh ya. Jadi ketika permintaannya adalah elastis ya, berarti di sini harganya tinggi. Ya, ketika harganya ditetapkan tinggi, maka kuantitasnya adalah 0. Ya, kuantitasnya 0 ya di sini ya. Harganya di titik ini. Kemudian kuantitasnya 0, maka di sini mereka tidak memiliki penghasilan atau penerimaan. Karena apa? Masyarakat tidak mampu membeli produk tersebut karena harganya mahal. Gitu ya. Kemudian di ED1 atau elastis, artinya perubahan kuantitas itu sama dengan perubahan harga ya. Maka di sini kita bisa lihat di titik di kurva TR merah ya, itu ada di posisi puncaknya. Di sini adalah penerimaan maksimum. Ya, jadi itu adalah titik maksimum perusahaan dapat menentukan harga ya setinggi itu ya. Setinggi hijau ini harganya yaitu di P ini ya, kemudian hasilnya di TR. TR itu kan perkalian antara P dan Q ya. Total penerimaan itu adalah price dikali quantity. Kemudian diturunkan, maka ini ada di posisi puncak. Maka di sini adalah maksimal mereka dapat menjual produknya dengan harga tersebut dan menghasilkan penerimaan yang maksimum. Kemudian kita cek ketika harganya diturunkan ya, maka kurvanya akan cenderung ke kanan bawah ya. Ke kanan bawah di sini adalah elastisitasnya adalah inelastis ya. Koefisiennya inelastis yang mana ketika harganya terlalu murah ya, mendekati 0, maka nilainya semakin turun, total penerimaannya semakin turun. Begitu ya, semakin turun. Yaitu di sini yang paling rendah adalah di Q2, artinya tidak ada barang yang terjual karena mereka tidak menjual barang ya, harganya kan terlalu rendah. Dari sini ada yang masih dibingungkan terkait kurva yang saya sampaikan. Ya. Ya, silakan Pak Novita. Oke, kenapa kurva di pasar monopoli, kurva permintaan itu di pasar monopoli ini berbeda dengan di pasar persaingan sempurna. Kita tahu ya, di pertemuan sebelumnya itu kita bahas kurva permintaan di pasar persaingan sempurna itu cenderung elastis sempurna ya, horizontal, begitu ya. Yang mana di sini menunjukkan bahwa tidak ada yang menguasai pasar, gitu ya. Harganya ditetapkan oleh apa tadi? Kalau di pasar persaingan sempurna, pasar, ya, yang menentukan adalah pasar. Karena apa? Ada banyak penjual dan pembeli, begitu ya. Nah, maka dia akan elastis sempurna, begitu. Sementara kalau di pasar monopoli, ya, di sini dia memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga, ya. Tetapi berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ya, berkaitan dengan kurva dan harga. Perusahaan pasar monopoli itu tidak bisa menentukan harga tanpa konsekuensi, gitu ya. Ketika dia menetapkan harga yang tinggi, maka efeknya di sini, ya. Ketika harganya tinggi, yaitu di semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan atas, maka juga akan mengalami efek, yaitu total penerimaan atau barang yang terjual itu akan semakin sedikit karena barangnya terlalu mahal. Kemudian bila harganya semakin murah, ya, semakin murah, nah ini juga akan memberikan dampak yang buruk juga, ya. Apalagi kalau semakin mendekati ke titik nol, harganya tidak semakin kecil, begitu ya, maka dia tidak bisa menutupi biaya produksi, ya, maka tidak ada penerimaan yang dia hasilkan, ya, atau mendekati nol, ya.
total penerimaannya semakin nol. Kita evaluasi ya. Di sini ada kurang lebih 6 soal. Boleh rekan-rekan silakan langsung di scan aja. Rekan-rekan kerjakan sesuai apa yang kita bahas sebelumnya. Oke. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, siapakah? Mana? Oke ya. Ini sekalian saya absen ya untuk tadi daftar namanya dan juga nilainya sudah ada. Jadi untuk pertemuan hari ini nilai sudah saya kantongi ya. Berdasarkan dari materi-materi tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi. Rekan-rekan ada yang susah yang di nomor apa? MR lebih besar dari MC. AR, oke ya. Ini berkaitan dengan laba maksimum ya. Laba maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC ya, MC ya. Terkait dengan laba maksimum di semua perusahaan itu tetap MR sama dengan MC gitu ya. Kemudian MR posisinya selalu di bawah AR ya. Oke, jadi AR itu apa? Average revenue ya. Kemudian MR adalah AR itu adalah rata-rata penerimaan. Rata-rata penerimaan yang tadi kita bahas di total revenue. Kemudian ada MR itu yang biru ya, marginal revenue, yaitu tambahan setiap penjualan barang ya, setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan monopoli dalam menjual produknya. Begitu ya. Sebelum kita tutup ya rekan-rekan, mari kita review dari awal sampai dengan akhir apa yang dapat rekan-rekan simpulkan dari materi yang kita dapat hari ini. Ya, yang pertama yang pasti berkaitan dengan karakteristik dari pasar monopoli. Apa aja tadi yang bisa disimpulkan? Oke, hanya ada satu penjual. Kemudian yang kedua, produknya unik ya. Produk yang dijual oleh perusahaan monopoli itu unik dan hanya satu-satunya dia yang bisa menyediakan, yang lain nggak bisa gitu ya. Kemudian apalagi berkaitan dengan harga? Bagaimana? Oke, perusahaan bebas menentukan harganya, namun ada konsekuensi yaitu total penerimaan yang mengikuti ya, karena di sini berkaca dari permintaan yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, barriernya ya atau penghalang masuk itu tinggi. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya karena kita masih membahas monopoli ya, di sini ada artikel yang rekan-rekan harus review ya, berkaitan dengan monopoli, berkaitan dengan strategi. Nanti rekan-rekan boleh cek ya, di sini ada dari Thailand ya, berkaitan dengan pasar monopoli tobacco ya. Oke, kemudian rekan-rekan bisa akses langsung, kemudian di-download dan di-review. Gitu, nanti akan kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Dan artikel ini juga saya sudah munculkan di LMS ya, di Sidia. Rekan-rekan bisa akses beserta materi yang hari ini dan besok pertemuan keempat ya akan kita bahas. Baik, cukup ya untuk hari ini yang sangat panjang dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan hari ini, semua aktif dan semua hadir ya dengan baik. Alhamdulillah, kita akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.